teh- teknis pengelolaan website dan media sosial secara daring yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Pada kesempatan ini kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Biro yang telah berkenan hadir untuk memberikan pengarahan sekaligus menutup acara pelatihan teknis pengelolaan website dan media sosial ini. Izin Bapak, kami menginformasikan bahwa kegiatan pelatihan teknis pengelolaan website dan media sosial ini telah kami laksanakan mulai tanggal 27 Februari sampai dengan saat ini 12 Maret 2024 dengan jumlah jam pelatihan 54 JP Bapak yang dilaksanakan secara daring melalui https://pjj.kemenak.go.id yang dilaksanakan di instansi masing-masing peserta pelatihan. Peserta pelatihan ini berjumlah 30 orang Bapak, yaitu terdiri dari Pranata, Humas Kanwil, Kan Kemenak, dan Madrasah. Dan alhamdulillah seluruh rangkaian materi telah disampaikan dan telah dilaksanakan dengan baik. Dan alhamdulillah juga tidak ada kendala-kendala yang berarti. Baik Bapak, untuk mempersingkat waktu, sebelum Bapak Kepala Biro memberikan pencerahan dan pengarahan sekaligus untuk memberikan penutupan untuk nantinya, saya akan bacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama Ahmad Fauzin SAG MSI, NIP 1973 07 22 200003 1001. Tempat tanggal lahir Brebes 22 Juli 1973. Pangkat golongan ruang Pembina tingkat 1 4B. Jabatan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi. Unit kerja Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Alamat rumah Bukit Beringin Elok Raya B329 Wonosari. Alamat kantor Jalan Lapangan Banteng Barat, nomor 34, Jakarta. Nomor telepon dicatat Bapak Ibu 0818 837272. Kami ulangi 0818 837272. Riwayat pendidikan S1 IAIN Wali Songo Fakultas Dakwah, S2-nya S2 Magister Ilmu Administrasi Universitas Diponegoro, dan untuk pengalaman jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan Bagian Umum Biro AUAK IAIN Wali Songo Semarang, Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Biro Akademik Kemahasiswaan Kerjasama UIN Wali Songo Semarang, Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Wali Songo Semarang, dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang. Mungkin itu CV-nya. Kepada Bapak Kepala Biro, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, selamat menunaikan ibadah puasa bagi kaum muslimin dan muslimat di seluruh Indonesia. Dan terima kasih Bu Heni yang telah mengantarkan kepada kami bahwa salah satu yang mendasari dan teman-teman yang mengikuti ini para prahum ya, baik yang muda pertama, madya semuanya,
yang dalam keadaan sehat walafiat. Syukur alhamdulillah di tengah bulan puasa ini, di awal puasa kita, di jam-jam yang istimewa ini jam yang istimewa karena ini golden time untuk istirahat ya, untuk istirahat. Apalagi tidurnya orang puasa itu ibadah, tadi disampaikan Bu Heni itu. Ini sedang nikmat-nikmatnya kalau saat ini kita istirahat dan tidur. Tetapi tidurnya aja sudah menjadi ibadah, kalau kita tidak tidur dan mengikuti kegiatan yang seperti ini, insya Allah lipatan pahalanya berlipat karena kita tidak tidur dan beribadah. Amin. Mudah-mudahan ya, Bu Eni dan semuanya. Bahwa yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Itu adalah bagian penting buat kita semuanya kepada Tuhan untuk syukur terhadap nikmat tersebut. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Pusdiklat Administrasi yang menyelenggarakan kegiatan pengelolaan website dan media sosial. Bahwa pernah juga saya sampaikan bahwa kita jumlah penduduk di perhitungan BPS tahun 2023 itu ada 274 juta penduduk kita. Kemudian berdasarkan hasil penelitian ada 313 juta masyarakat kita itu memiliki gadget. Jadi artinya satu orang Indonesia itu bisa memiliki device atau alat yang namanya Android ataupun yang berbasis iOS itu adalah satu orang bisa lebih dari 2 device atau mungkin bahkan ada yang 3. Karena apa? Karena 274 penduduk Indonesia itu 30%-nya itu adalah di bawah usia balita ya. Jadi artinya yang balita. Ini menunjukkan bahwa kalau dihitung itu satu orang masyarakat kita, bangsa Indonesia, itu 313 juta memiliki device alat Android atau media komunikasi handphone itu berarti satu orang lebih dari satu, atau mungkin bahkan lebih dari 2. Mungkin kalau ibu-ibu bisa saja lebih dari 3 ya. Yang handphone satu untuk di Shopee, yang satunya lagi untuk di mana? Bukalapak atau untuk apa namanya sewa tiket dan lain-lain. Nah itu biasanya ibu-ibu tuh banyak tuh. Coba itu kalau dilihat di dalam tasnya itu handphonenya ada berapa itu sampai kadang lupa nggak ke bawah. 274, 313 memiliki atau menguasai device. Kemudian kita jumlah ASN di Kementerian Agama ada 235.000 orang. 235.000 orang itu kalau ASN Kementerian Agama bergerak secara sinergis bersama ya sesuai dengan orkestrasi yang dikeluarkan di Kementerian Agama Pusat itu menjadi kekuatan besar. Jadi seperti gelombang resonansi yang kuat untuk bagaimana mengisi di dunia maya. Karena apa? Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, bahwa di dunia maya itu kita seperti proxy war, perang tanpa bentuk. Sekarang itu sesuatu kalau dulu ya kita melihat berita informasi dari media itu sekarang terjadi besok tersaji. Itu yang tercepat zaman masa kita era di 80-an 90-an sebelum adanya perkembangan informasi dan teknologi. Sekarang terjadi besok tersaji. Sekarang tidak seperti itu Bapak Ibu. Sekarang terjadi, sekarang pula tersaji. Artinya kejadian atau peristiwa misalnya gempa di Palu, kemudian peristiwa hilangnya pesawat Smart itu di tengah hutan itu terjadi, itu kita bisa langsung melihat informasi itu serta-merta gitu saat sekarang. Jadi oleh karena itu teman-teman Pranata Humas dengan konsep berakhlak ya, dengan konsep berakhlak itu tadi yang adaptif itu artinya bisa menyesuaikan situasi dan kondisi, ada perkembangan teknologi informasi, teman-teman Pranata Humas jangan beralasan bahwa saya sudah usia baby boomers ya, sudah generasi X. Jadi tidak usah berpikir penguasaan terhadap informasi dan teknologi. Tidak. Jadi Pranata Humas itu memiliki, kalau saya bilang, kewajiban terhadap adaptif ya, untuk bagaimana dia
bisa melakukan penyesuaian diri terhadap perkembangan informasi dan teknologi, terutama penguasaan atas konten-konten informasi untuk bagaimana dalam proxy war dalam dunia media maya itu bisa disampaikan kepada masyarakat kita memiliki konten atau produsen data atau produsen konten-konten yang positif ya. Oleh karena itu, teman-teman, sahabat-sahabat Pranata Humas, kita tidak boleh berhenti untuk berbuat baik. Karena ternyata di dunia maya itu hampir bahkan ya berdasarkan penelitian dari Kata Data Indonesia di tahun 2022, Indonesia adalah netizennya ya, teman-teman kita yang menggunakan internet dari masyarakat Indonesia itu penggunaan ujaran kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor ya, atau kata-kata yang istilahnya kebencian itu jauh lebih besar, lebih banyak dibanding dengan negara-negara di Asia Tenggara. Ini menunjukkan bahwa bullying dan lain-lain di lingkungan kita itu sering terjadi dan mudah terjadi gitu. Oleh karena itu peristiwa beberapa siswa sekolah dibully oleh teman-temannya sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ini adalah bukti bahwa perkembangan informasi teknologi itu semakin masif dan kita tidak bisa dibendung. Tetapi bagaimana caranya? Caranya kita bagaimana mengelola informasi teknologi itu dengan memberikan produsen atau konten kreasi untuk hal-hal yang konstruktif, yang positif. Inilah fungsi dari kita sebagai orang humas. Dan di samping itu, media yang kita pakai saat ini media atau platform media sosial ya. Platform kita itu ada IG. Mungkin teman-teman Prahum saya kira sudah punya IG ya. Maka teman-teman misalnya IG, kemudian TikTok, kemudian Facebook, kemudian apa lagi, Bu? Bu Eni, Bu Rahmi, platform Twitter. Ya Twitter atau X ya. Nah, itu semuanya minimal 4 platform itu. Facebook, kemudian IG, Instagram, Twitter, kemudian minimal ya Facebook, Instagram, Twitter, kemudian TikTok ya. Minimal 4 inilah kita mempunyai akun untuk mengisi platform bagaimana kita berperang, proxy war, berperang dalam hal kebaikan. Artinya informasi-informasi hoax, informasi-informasi yang ujaran kebencian, keburukan, dan lain-lain, kita isi dengan konten-konten yang konstruktif, konten-konten yang positif. Karena sejatinya ketika kita memberikan atau membuat konten yang konstruktif, konten yang produktif itu, yang bermanfaat, itu sejatinya kita sebenarnya menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Inilah sejatinya kita sebagai peran humas. Oleh karena itu, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kehumasan semesta bahwa kita semua pada dasarnya adalah humas Kementerian Agama. Jadi tidak ada lagi sudah bicara ego sektoral, ego kedaerahan, ego lingkungan kita yang kecil ya, yang mikro ya, mikrokosmos. Tapi kita sudah bicara makrokosmos. Artinya itu sebagaimana juga apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa ASN kita harus bisa adaptif, kemudian harus bisa memberikan layanan kepada seluruh masyarakat dengan tidak boleh memilih masyarakat yang dilayani. Artinya semuanya memiliki hak yang sama, seluruh masyarakat dilayani oleh kita sebagai ASN. Kita masuk ASN ya, aparatur sipil negara, itu ada kaedahnya, ada undang-undangnya, ada mekanismenya, ada peraturannya, ada tata tertibnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita masuk di bawah sebuah perahu yang namanya Kementerian Agama atau kereta yang namanya Kementerian Agama. Oleh karena itu kita harus bersama-sama bisa berjalan kereta tersebut. Ketika sampai kepada stasiun kita berhenti ya ikut berhenti, ketika kita jalan ya jalan, dan ketika berjalannya sebuah kereta yang di depan yang ada yang menghalangi, kita tabrak itu yang menghalangi. Dan kemudian yang kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kereta tersebut, misalnya di dalam kita internal di kereta itu kita ternyata meribeti ya atau nyerimpungi, maka
kita keluarkan dari kereta tersebut. Dikeluarkan atau keluar sendiri. Oleh karena itu kita sudah berkomitmen, artinya ada integritas. Di situ ada komitmen juga untuk bagaimana kita bisa memberi pelayanan kepada masyarakat. Itu yang namanya berakhlak ya, berorientasi kepada pelayanan. Teman-teman yang saya hormati, selanjutnya karena kita sebagai orang humas dan kemudian perkembangan sekarang ini sudah eranya informasi dan teknologi, kemudian penggunaan media sosial. Kalau tadi sudah website mungkin ya, sekarang basis kita sudah masuk ke artificial intelligence. Artinya kita membuat produk-produk yang tadinya sangat sulit, cukup dengan beberapa menit dengan penguasaan artificial intelligence ini semuanya bisa dilakukan dengan cepat, singkat, dan akurat. Oleh karena itu, teman-teman jangan sampai penggunaan artificial intelligence itu sebagai penggunaan untuk kita menjadi malas ya, tetapi itu sebagai bagian dari media, kita juga perlu memahami dan mengetahuinya supaya pada saat ada beberapa orang-orang yang menggunakan media tersebut, kita bisa mengetahui sisi melik atau hal-hal yang terkait dengan artificial intelligence. Oleh karena itu, kemudian kita saat ini, teman-teman yang saya hormati, bahwa Kementerian Agama sebentar lagi insya Allah akan ditandatanganinya KMA, ya, Keputusan Menteri Agama tentang pengelolaan kehumasan, yang ini diharapkan terbit di Maret tahun 2024 ini. Di sini kita akan mengatur mekanisme pengelolaan kehumasan yang lebih sistematis dan terintegrasi antara pusat dan daerah. Tadi sudah saya sampaikan, sudah tidak ada lagi ego sektoral, pusat, kemudian daerah, dan lain-lain. Kemarin hasil raker di Semarang, Menteri Agama sudah menegaskan bahwa pengelolaan website di daerah, ya, di provinsi, itu website nanti di Kementerian Agama hanya di Kanwil Kementerian Agama. Kemudian Kandepak atau kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota itu sebagai koresponden atau sebagai kontributor. Artinya tetap ada ya, ada fitur yang mengakomodir Kandepak atau Kankemenak Kabupaten Kota masing-masing. Jadi artinya untuk dasar pemeliharaannya, jaringannya dan lain-lain itu hanya satu di Kanwil masing-masing. Kemudian untuk di tingkat perguruan tinggi, direktor masing-masing. Jadi sudah tidak ada lagi website pengelolaan oleh fakultas ABCD. Pengelolaan website secara umum nanti akan dilakukan kalau di perguruan tinggi itu adalah di tingkat rektor, kemudian untuk fakultas-fakultasnya sebagai kontributor dan sebagai produsen atau sebagai produsen informasi gitu. Kemudian untuk tingkat pusat itu hanya ada di Kementerian Agama Pusat yang dikelola oleh Biro Humas Data dan Informasi. Selanjutnya untuk para eselon 1 di tingkat pusat nanti sebagai kontributor, ya, sebagai kontributor untuk website pengelolaannya. Ini apa? Kenapa melakukan kayak begini? Kenapa Pak Menteri memberikan ini adalah salah satunya untuk security ya, data secure. Jadi untuk keamanan website kita, saya sampaikan bahwa beberapa kanwil dan beberapa kandepak kabupaten kota, websitenya saat ini banyak yang terretas oleh judi online, gacor. Jadi judi online ini masih artinya masih dalam konteks di sini masih agak masih terretasnya masih tidak terlalu terbuka ya. Artinya itu ada judi online. Nah, itu nanti kalau sudah terkena retasan oleh hacker yang misalnya dalam tanda kutip ini gambar-gambar video porno ini kan bahaya. Ini yang harus kita jaga. Maka oleh karena itu untuk memudahkan dalam safety digital ya dalam penggunaan keamanan website itu Kementerian Agama berkebutuhan terhadap itu. Coba bayangkan kalau kita sekarang website kita bersilo ya, bermacam-macam di masing-masing satker, misalnya di perguruan tinggi ada 90 UIN IAIN, ya, kemudian ada 514 kabupaten kota Kementerian Agama, kemudian ada 34 provinsi, kemudian ada 11 eselon 1. Ini sudah banyak sekali. Bahkan kita ketika HDI Humas Data dan Informasi melakukan peta website,
itu sekitar 2.500-an ada aplikasi yang terbangun, yang dibentuk, yang didevelop oleh satker-satker yang ada di bawah Kementerian Agama. Coba bayangkan, 2.600. Ya, 2.600. Kita coba, sementara tim HDI kita hanya 60 orang. 60 orang itu dibagi 3 bagian. Kalau misalnya masing-masing 20 orang, masing-masing bagian, itu yang mengelola misalnya teknologi sistem informasi, hanya 20 orang. 20 orang untuk mengurusi 27.000 pulau, kemudian 6.000 bahasa, kemudian 2.000 suku, ya, dan untuk 235.000 ASN. Bayangkan coba Bapak Ibu. Oleh karena itulah maka munculnya kebijakan terkait dengan pengelolaan website itu di ranah untuk Kementerian Agama Pusat, nanti ada di bawah HDI, kemudian masing-masing eselon 1 sebagai kontributornya, ya, atau sebagai koresponden, kemudian di Kanwil itu adalah di Kanwil masing-masing, jadi 34, kalau misalnya nanti di Papua sudah resmi tambahan provinsinya ada 38 provinsi, sehingga masing-masing kabupaten kota, kan Kemenag kabupaten kota masuk di Kanwil masing-masing sebagai kontributor dan koresponden. Sama juga begitu yang ada di perguruan tinggi keagamaan. Selanjutnya yang paling bagaimana supaya pengelolaan website kita itu, kemudian medsos kita itu bisa lebih masif, maka kita punya tugas, ya, punya tugas untuk bagaimana informasi, ya, itu di repeat, ya, itu istilahnya di blasting oleh teman-teman Pranata Humas yang ada di daerah, yang ada di mana saja di seluruh Indonesia. Ini menjadi sebagai bagian dari aktivasi sahabat religi untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi narasi atau yang menjadi redaksi dari informasi yang telah dibuat oleh Kementerian Agama. Kalau misalnya kita misalnya tidak sempat, kita sekarang ini sedang pelatihan pembuatan konten kreasi terhadap video ataupun meme atau narasi-narasi yang kekinian, ya, narasi-narasi yang untuk bagaimana bisa dimanfaatkan oleh generasi Z, ya. Jadi artinya bahasa-bahasa yang dipakai dalam proses untuk berinformasi, menyampaikan itu juga harus mengikuti perkembangan komunikasi kekinian. Kita harus bisa melihat psikologi komunikasi, misalnya sasaran kita untuk anak-anak generasi Z itu harus bagaimana bahasanya. Terus kan kita beda nih kalau bahasa-bahasa yang dipakai oleh orang-orang tua kan dengan anak-anak muda kan sudah berbeda. Betul ya, Bu Heni ya? Dan kita sekarang ini jadi artinya konten kreasinya itu harus juga mengikuti perkembangan sasaran yang akan kita bidik, ya, di usia Gen Z atau di generasi X, ya, atau di generasi Y, ya, baby boomers, kemudian generasi Z atau generasi milenial, itu harus kita sesuaikan. Jangan sampai kita asik atau kita sudah nyaman dengan media yang kita pakai, itu nanti akan tertinggal otomatis. Jadi sekarang ini sudah kita kelihatan orang-orang yang tidak memakai, tidak mengikuti perkembangan bertransformasi dari informasi teknologi yang dulu misalnya cetak hanya batas mencetak saja, tidak mengikuti perkembangan zaman, dia meninggalkan digital, ya akhirnya sudah hilang gitu. Sekarang orang jual beli tidak usah harus buka warung di pasar, kemudian membeli ruko yang harganya miliaran. Sekarang cukup di rumah, ditempelkan, dipajang di depan itu sebagai workshopnya itu untuk showroomnya untuk majang beberapa saja, kita sudah dibuat untuk online. Itu adalah bagian dari transformasi bagaimana kita mengikuti perkembangan zaman atas produk-produk informasi teknologi. Oleh karena itu, kami sebagai Humas Data dan Informasi berkepentingan dan berkebutuhan sekarang yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Pusdiklat Administrasi yang memberikan insight, ya, memberikan enlightenment, ya, memberikan pencerahan pada teman-teman. Artinya teman-teman saya yakin mereka sebenarnya sudah punya potensi, tetapi perlu dirangsang, perlu dikasih rangsangan supaya munculnya inovasi, kreasi itu lebih tajam. Karena kalau kita biasanya kalau tidak diberi rangsangan, kadang kita asik dengan posisi yang sekarang,
kemudian nyaman, karena apalagi tidak ada sesuatu yang menyebabkan kita untuk melakukan inovasi-inovasi itu, akhirnya kita jadi jumut gitu, kita terhenti. Jadi kreativitas kita itu akhirnya terhenti. Saya yakin teman-teman Prahum itu sebenarnya punya potensi dan punya kreativitas yang luar biasa. Saya yakin itu. Karena apa? Teman-teman itu kadang potensinya itu tidak mau dimunculkan gitu. Oleh karena itu dalam teorinya psikologi itu, Johari Window itu menunjukkan ada paling tidak ada 4 kuadran bagi kelompok orang-orang yang apa namanya disebut dengan psikologi sosial. Yang pertama itu orang yang open. Orang open itu adalah orang yang tahu potensinya, kemudian orang lain juga tahu. Sehingga orang itu orang-orang yang berposisinya open itu mereka dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya ketika misalnya si A tidak ada, rasanya tidak wah, rasanya tidak wow gitu. Kemudian yang kedua, orang yang tahu potensi tapi orang lain masyarakat tidak tahu potensinya. Ini yang perlu digodok nih. Orang yang tahu kita misalnya melakukan sesuatu ini kita bisa. Ini kita bisa, tapi orang lain melihat kita tidak punya potensi itu. Ini yang perlu kita munculkan. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat atau orang lain tahu potensi kita, tapi kita tidak tahu. Ini yang introvert ya, ini yang ada di dalam inner apa namanya prestasi inovasi yang ada di dalam diri kita. Dan yang terakhir adalah orang yang tidak punya potensi, orang lain juga tidak tahu potensi. Maka jangan jadi orang yang keempat. Kalau jadi orang yang keempat itu berarti orang yang merugi atau orang yang tidak sukses. Jadilah orang yang pertama yang open, kita tahu potensinya, kita bisa membuatlah kayak misalnya video kayak begini, wah saya bisa. Apalagi sekarang sudah ada platform untuk pembuatan video banyak tuh. Kayak KitKat itu kan bagian dari pakai HP sudah kita bisa membuat. Kemudian bagaimana mendesain grafis, kemudian membuat meme. Banyaklah kita aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung dan itu kadang juga ada yang diproduk oleh artificial intelligence. Itulah yang dapat kami sampaikan Bu Heni. Jadi intinya Bapak Ibu Pranata Humas adalah sebagai pionir ya, sebagai orang yang ada di garda depan bagaimana untuk membranding, memframing Kementerian Agama sebagai kementerian yang nomor wahid di Indonesia dan bisa memberikan kontribusi dan manfaat untuk bangsa dan negara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mempunyai kekuatan yang besar karena jumlah ASN kita 235 ribuan, itu baik yang PNS maupun yang non-PNS atau ASN yang dalam bentuk PNS maupun P3K itu sebagai kekuatan yang luar biasa dalam membangun komunikasi publik. Berikutnya, sebagaimana mandatori juga bahwa seluruh Kanwil Eselon 1 se-Indonesia harus juga menyiapkan penganggaran untuk komunikasi publik masing-masing di seluruh satker minimal ya, itu 1 miliar. Jadi nanti teman-teman yang ada di daerah, misalnya di Kanwil, di Kankemenag Kabupaten Kota, bisa berkoordinasi dengan Kanwil masing-masing, harus ada anggaran untuk komunikasi publik. Di situ dalam anggaran komunikasi publik itu item-itemnya atau pointer-pointernya salah satunya adalah untuk placement, kemudian untuk konten ya, untuk konten, kemudian untuk perbaikan peralatan atau device yang sudah expired yang dimiliki oleh Pranata Humas ya. Jangan sampai Pranata Humas tidak memiliki device atau alat untuk bagaimana penggunaan komunikasi. Jangan sampai. Kemudian karena kita masuk di informasi teknologi yang sedemikian rupa ini, kita memiliki akun sosial medsos masing-masing ya, saling memfollow ya. Artinya kita saling mensupport antara yang satu dengan yang lain gitu. Jangan sampai kita tidak follower dengan apa? Misalnya platform akun media sosialnya Kementerian Agama ya, Kementerian Agama Pusat yang dikelola HDI. Ya itu semua teman-teman ikut follower, kemudian menjadi apa namanya selalu viewer. Kalau misalnya kita bisa membuat konten, maka saling membuat juga akun media sosial kita untuk bagaimana untuk mempublikasikan terkait dengan narasi-narasi Kementerian Agama yang konstruktif dan yang dipertanggungjawabkan. Ini adalah bagian dari komitmen berakhlak. Saya kira itu Bu Heni dan teman-teman
Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pranata Humas yang telah mengikuti acara pelatihan jarak jauh ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memicu menjadi trigger buat kita semua untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk Kementerian Agama. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Pusdiklat yang menyelenggarakan, dan mohon maaf di beberapa kesempatan di acara pelatihan jarak jauh ini dari tim kami mungkin ya, yang dari tim HDI belum bisa secara penuh karena kegiatan begitu luar biasa Bu Heni. Jadi mudah-mudahan di lain waktu bisa penguatan ini bisa terjadi. Saya yakin output dari penyelenggaraan pelatihan ini, teman-teman yang mengikuti pelatihan jauh semakin berakhlak, ya, berkomitmen pelayanan, kemudian apa namanya berakhlak itu apa Bu? Akuntabel ya, kemudian kompeten dan seterusnya itu teman-teman yang saat ini sedang mengikuti kegiatan ini sehingga bisa bermanfaat bagi negara dan bangsa. Saya kira itu Bu Heni, terima kasih Bu Rahmi juga semuanya, teman-teman Pranata Humas ini adalah teman-teman saya yakin saya tunggu juga itu apa namanya karena ini basis kita nanti setelah bulan Juni yang tahun 2023 sudah menggunakan SKP ya, jadi penilaian, jadi 2 tahun yang semula pakai PAK, nanti mudah-mudahan ketika kita sudah pakai SKP, seperti biasa 4 tahun kita secara otomatis bisa naik pangkat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan kepada Ibu Heni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, sekalian menutup Bapak. Oh iya, ini Mbak Zul juga ikut ya? Iya, Pak. Ya, videonya nggak hidup. Bu Heni, Bentar. Bu Hemi, dan kawan-kawan semuanya, Pranata Humas yang dirahmati oleh Allah, sambil kita melaksanakan ibadah puasa, kemudian mengadakan kegiatan yang sangat baik ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan meridhoi langkah kita sehingga kita bisa memberikan manfaat dan kontribusi besar kepada bangsa dan negara. Selanjutnya acara yang luar biasa ini, yang bermanfaat ini, mudah-mudahan bisa memicu kita untuk semakin berkontribusi. Dan mari kita akhiri untuk acara pelatihan jarak jauh tentang pengelolaan website dan media sosial Pranata Humas Kementerian Agama, Pusdiklat Administrasi, dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian Bu Heni, semoga manfaat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Baik Bapak, Foto, terima kasih foto, atas foto. arahannya. Mohon izin mau foto bersama kita Ibu. jadikan ASN Boleh. Kemenak menjadikan nomor wahid di antara kementerian lain. Amin, Dan amin, jadikan amin. kekuatan dengan ASN terbanyak ya Bapak ya, menjadi kekuatan untuk bisa dapat menjadi bisa membranding Kementerian Agama menjadi lebih baik. Baik, alhamdulillah selesai sudah acara pelatihan teknis pengelolaan website dan media sosial ini. Bapak Ibu, terakhir kepada Bapak Kepala Biro, panitia, peserta kami ucapkan selamat dan sukses. Dan sampai berjumpa kembali untuk pelatihan lainnya, baik online maupun offline. Dan kami selaku panitia, mohon maaf apabila selama ini ada kekurangan atau tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Dan selamat bertugas kembali. Semoga kita dapat berinteraksi kembali pada kesempatan lain. Wallahu wafiq. Ya? Ini itu tadi teman-teman minta foto dulu. Baik. Videonya dihidupin, foto, terus nanti. Ayo, baik. Bapak Ibu, dihidupkan. Yang foto siapa ini? Mbak Rahmi? Saya Pak. Ya. Mbak Ayu, Pak. Oh, Mbak Dewi. Ada ini Mbak Dewi. Iya Ayu, Pak. Dewi Indah Ayu. Iya. Ini Baik. orang Brebes tuh. Iya, Pak. Baik, 1, 2, 3. Halaman 2. Saya ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Halaman 2-nya, Mbak. Itu kan ada 2 halaman tuh. Iya,
halaman 2-nya. Pak, mohon izin halaman pertama tadi ada notifikasi masuk, jadi Oh, diulang. diulang lagi. Teman-teman yang mau pakai filter juga boleh ya? Ya, jangan pakai filter, Nggak biasa usah aja. juga. Nggak usah. Oke, baik. 1, Mas 2, Fitra 3. pakai filter. Oke, halaman 1. Oke, saya save sebentar. Bisa mundur sedikit, Bu Rahmi. Oke, baik. Halaman kedua, teman-teman. 1, 2, 3. Gaya bebasnya kayak apa? Gaya bebas. Boleh, gaya bebas. Bu Rahmi bisa mundur sedikit. Kasih contoh dulu sama Pak Kabiro ini. Bu Dewi, Pak. Mbak Sul, Bu Dewi bisa mundur sedikit, Bu Dewi. Mana itu? Siapa yang mundur, saya? Iya, Bu. Cantiknya kelewatan. Sebentar. Ini Mas Fitra ini modus ini. Iya, yang ulang tahun nih. Jangan-jangan di close up nih. Oke, baik. Berarti 1 kali lagi ya, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, baik. Nih, saya save. Lembar kedua. Sebentar. Oke, lembar kedua. 1, 2, 3. Oke. Ya, sudah. Oke, Sudah, Bapak Ibu. teman-teman. Saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam Terima kasih. Terima kasih, Pak Karo. Terima kasih, Bu Muzi. Terima kasih. Biar bermanfaat. Bu Heni, terima kasih Bu Heni. Iya, Bapak. Amin. Terima Kak kasih. Rahmi. Jaga ibadah puasa. Terima kasih. Kasih semuanya. Mari, Mas Fikri. Kak Rahmi, Mari. teman-teman semua, Pak Karo juga. Udah lulus semuanya. Maaf lahir batin, semoga puasanya lancar ya. Amin, amin, amin. Amin. Halo Pak Dani, Mas Amin. Fikri. Bapak Ya, Ibu, Pak ini ada Arif, terima pengumuman kasih. sedikit. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Dewi. semua. Mohon Itu ada pengumuman nih. Ada pengumuman. Gimana, Bapak Mbak Rami? Ibu, ini ada pengumuman sedikit, maaf. Yang belum mengerjakan post-test dan learning journal, itu akan dibuka hari ini sampai besok 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi learning journal itu seperti meresum per materi, tapi bukan tapi materi inti saja. Yang materi dasar itu enggak usah, yang materi inti aja seperti manajemen konten, situs, seperti itu. Jadi akan dibuka hari ini sampai 23.59 waktu Indonesia Barat besok. Terima kasih. Izin Siap. Bu, mohon Ya. ditinjau ulang itu kunci jawabannya itu. Post-testnya. Baik Pak, baik Mas Fitra, nanti kami sampaikan kepada Widya Iswara. Kebetulan kalau untuk urusan post-test, pretest itu dari Widya Iswara yang membuat soalnya. Nanti Begitu kita ditinjau jadikan ulang, evaluasi. jawabannya. Kak, izin mungkin tadi informasinya bisa di-share di grup juga ya. Takutnya teman-teman ada yang nggak ikut Iya. Zoom ini. Baik, Post-test baik. dengan Ya, ayo. asalnya Makasih sama. banyak, Kak. Jawabannya kok Ya, beda ya? sama-sama. Makasih banyak Bu Rahmi. Sama-sama. Terima kasih, Bu Terima Dewi. kasih. Sehat. Terima Ya. kasih Terima semuanya. kasih. Terima kasih banyak. Ibadah Terima kasih, puasa. Mbak Dewi. Terima Yang baik kasih. tadi. Mas Arif, Mas Arif puasa Terima enggak? kasih Mbak Ayo. Rahmi. Selalu sibuk. Ya. Mas Arif Siap, puasa, siap. Mas Bu Arif Rahmi, terima puasa. kasih. Assalamualaikum. Bu Rahmi Terima yang kasih semua. baik Mohon ya. pamit. Assalamualaikum. Mas Arif kok merokok, Mas Arif. Waalaikumsalam. Yo, mohon pamit ya. Puasa kan Undur diri. boleh merokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rival, kopinya udah dingin itu. Diminum Waalaikumsalam dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif puasa yang. Puasanya merokok siang-siang. Sampai jumpa lagi Pak Arif semua.